Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandey Putu Raditya Wijaya. Saya merupakan perwakilan dari SMP Negeri 5 Balikpapan. Saya akan membacakan cerpen berjudul Perjuangan di Tanah Borneo, karya Pandey Putu Raditya Wijaya. Di Pulau Borneo pada masa penjajahan tahun 1900-an, pulau yang indah dan kaya akan sumber daya alam ini menarik perhatian banyak bangsa asing. Awalnya, mereka datang ke Kalimantan untuk membeli rempah-rempah. Tetapi seiring waktu, mereka mulai mengambil rempah-rempah milik pedagang secara paksa. Banyak hasil rempah-rempah dirampas oleh penjajah, membuat para pedagang menderita kerugian besar. Beberapa pedagang mencoba melawan, tetapi perlawanan mereka dibalas dengan kekerasan yang membuat mereka tidak berdaya. Melihat tindakan penjajah yang tidak beradab, masyarakat sekitar merasa marah. Namun, ancaman penjajah dengan senjata tajam membuat mereka hanya bisa diam menyaksikan kebiadaban itu. Di tengah ketidakberdayaan ini, seorang pemuda bernama Ampong yang baru pulang dari sawah muncul keberanian luar biasa. Ampong yang dikenal gagah berani dan pantang menyerah, nantang penjajah dengan lantang. "Janganlah kau berani semena-mena di tanah kelahiranku!" Tantangan Ampong membuat para penjajah tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka mengejek, "Seorang remaja seperti kamu sebaiknya pulang dan bertani saja." Ejekan itu justru membuat Ampong semakin marah. Dengan penuh keberanian, ia melemparkan cangkulnya ke arah penjajah, membuat salah satu dari mereka terjatuh. Melihat aksi Ampong, penduduk sekitar terinspirasi dan segera bergabung melawan penjajah. Dalam waktu singkat, perlawanan mereka berhasil memukul mundur penjajah dari Pulau Kalimantan. Saat mundur, salah satu penjajah mengancam, "Lihat pembalasan kami nanti." Meski demikian, para penduduk merayakan kemenangan mereka dengan sorak-sorai, bahkan mengangkat tubuh Ampong sebagai tanda penghormatan atas keberaniannya. Namun, Ampong mengingatkan mereka untuk tetap waspada, karena penjajah kemungkinan akan kembali suatu hari nanti. Hari demi hari, sebagai persiapan, Ampong dan teman-temannya menjalani pelatihan dengan semangat tanpa kenal lelah. Setelah 1 bulan pelatihan, pasukan musuh kembali menyerang Pulau Kalimantan. Mereka kembali menindas pedagang rempah-rempah dan menyiksa penduduk tanpa pandang bulu. Mulai dari anak kecil hingga lansia, kejaman mereka menyisakan penderitaan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Pasukan penjajah kemudian menyerbu rumah Ampong dan menemukan kedua orang tuanya. Ekot, ayah Ampong, dengan gagah berani melawan mereka menggunakan bambu runcing pemberian Ampong. Ia berhasil menjatuhkan beberapa penjajah, namun ia dikejutkan oleh serangan yang melukai istrinya, Harati. Melihat istrinya terluka, Ekot menjadi marah dan melawannya dengan lebih intens, meskipun akhirnya kelelahan. Pasukan penjajah pergi meninggalkan Ekot dalam keadaan terluka parah. Ketika Ampong kembali ke rumah, ia terkejut melihat kedua orang tuanya tergeletak tak berdaya. Dengan suara perahu, Ekot berkata, "Jaga dirimu baik-baik, nak. Bapak dan ibu sudah tidak bisa lagi bersamamu di dunia ini." Ampong menangis sambil memeluk tubuh ayahnya, bertekad melanjutkan perjuangan demi tanah kelahirannya. Kehilangan orang tua membuat Ampong sangat terpukul. Ayahnya mengebuskan napas terakhir di hadapannya, meninggalkan duka yang mendalam. Setelah beberapa saat merenungi kejadian tragis itu, Ampong menguburkan jenazah kedua orang tuanya dengan penuh rasa hormat dan mendoakan mereka. Semoga Bapak dan Ibu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Doanya dengan tulus. Setelah itu, Ampong bergegas menuju pedalaman suku Dayak untuk memberitahu mereka bahwa para penjajah telah memasuki tanah Kalimantan. Mendengar kabar tersebut, seluruh suku segera bersiap melawan penjajah dengan semangat yang membara. Keesokannya, pasukan penjajah mulai memasuki pedalaman. Ampong dan teman-temannya bersembunyi di balik lebatnya hutan, memanfaatkan lingkungan alami untuk menerapkan strategi gerilya saat penjajah lebih dalam. Dalam kekacauan itu, pasukan Ampong menyerang secara tiba-tiba.
Ketika jumlah penjajah semakin berkurang, anggota suku Dayak yang lain keluar dari persembunyian dengan membawa tombak dan mandau. Mereka menyerang penjajahan dengan keberanian luar biasa, meskipun harus menanggung luka-luka. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi keberanian suku Dayak membuat penjajah terpojok. Banyak dari mereka yang tewas dan terluka parah, sementara sisanya melarikan diri. Beberapa anggota suku Dayak berteriak lantang, "Pergilah kalian dari tanah Borneo kami!" Akhirnya perang yang sengit itu dimenangkan oleh suku Dayak. Kemenangan ini dirayakan dengan penuh syukur dan kebahagiaan, sebagai tanda perjuangan mereka yang tidak sia-sia. Ampong dan seluruh masyarakat mengucapkan ribuan rasa syukur kepada Tuhan. Pertempuran ini menjadi bukti nyata bahwa keberanian dan cinta terhadap tanah air mampu mengalahkan penindasan, berapapun beratnya perjuangan itu. Pesan moral dari cerita cerpen ini, keberanian dan cinta terhadap tanah air mampu mengalahkan penindasan, seberapapun beratnya perjuangan itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.